Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 membuat sebuah video tentang kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan, di mana ini didapat melalui studi literatur tentang kesetaraan gender itu sendiri. Dan kita mau melihat suasana sekitar di dalam lembaga pendidikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdan. Kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan. Terdahulu, pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Selanjutnya pula, gender adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruk sosial. Sebelum lebih lanjut, kelompok kami membuat tema seperti ini tidak akan mendiskriminasi antara salah satunya. Di sini kita akan membahas tentang kesetaraan, bagaimana laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Dalam lembaga pendidikan, masih saja ada yang mendiskreditkan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Nah, biasanya narasi seperti ini masih terdengar di beberapa desa-desa yang memang masih sangat mempertahankan budayanya bahwa perempuan haruslah di rumah mengurus sebuah keluarga seperti itu. Tentang salah satu contoh itu, kembali lagi terhadap pengertian pendidikan yang dimana disebutkan di dalam slide, pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Nah, ini dasar kehidupan untuk manusia. Sedangkan manusia itu bukan hanya perempuan ataupun laki-laki. Jadi, di sini sudah terpampang jelas bahwa pendidikan tidak memandang antara laki-laki ataupun perempuan. Mereka sama karena berbicara gender itu bukan berbicara tentang jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin itu tadi disebutkan perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu karena bentukan dari masyarakat itu sendiri, dari lingkungannya ataupun dari keluarganya. Sepantasnya dalam lembaga pendidikan, karena memang sudah ada orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang sudah melalui proses pendidikan dari SD sampai ke jenjang perguruan tinggi, harus mampu menerapkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal kesempatan itu, baik dari siswanya ataupun orang tuanya ataupun dari segi sosial ekonominya. Lebih jelasnya nanti akan diulas tentang pandangan dari faktor lain dalam hal lain seperti dari undang-undang, aturan negaranya, ataupun dari pandangan agama itu sendiri. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu menurut pandangan Islam. Saya mengutip dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan tentang menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, karena muslim itu mencakup segala aspek perorangan maupun kelompok, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan dalam pandangan Islam, umur berapapun itu baik laki-laki maupun perempuan, asalkan kamu muslim, wajib untuk menuntut ilmu sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat yang telah saya sampaikan tadi. Karena untuk kesadaran menuntut ilmu tersebut sangatlah penting bagi seorang wanita dikala dia menjadi seorang ibu rumah tangga, karena ibu adalah guru pertama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi seorang ibu sangat berperan penting untuk anaknya nanti. Karena itu seorang ibu haruslah berpendidikan luas dan memiliki ilmu yang akan disampaikan kelak kepada anak-anaknya nanti.
Begitu juga seorang ayah karena berperan sebagai ketua rumah tangga. Ayah pun harus memiliki pengetahuan yang luas dan dapat membimbing istri dan anak-anaknya kelak. Memiliki pengetahuan yang luas dan dapat membimbing istri dan anak-anaknya kelak untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, mencari ilmu sangatlah penting untuk keduanya dan untuk setiap manusia. Faktor penghambat kesetaraan gender. Yang pertama, stereotip, yaitu pemberian label cap pada jenis kelamin tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Maksudnya di sini perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan berat yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua yaitu bias gender, yaitu mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Biasanya kebanyakan orang mengunggulkan kaum laki-laki. Misalkan di dalam kelas banyak yang menjadi ketua kelas dari pihak laki-laki. Yang ketiga yaitu marginalisasi perempuan. Maksudnya perempuan diletakkan di pinggir sehingga posisinya dianggap tidak penting. Pendidikan bagi perempuan hanya dianggap seperlunya saja. Yang keempat yaitu proses subordinasi. Maksudnya meletakkan perempuan di bawah supremasi laki-laki. Pemimpin hanya pantas dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi anggota bagiannya. Dalam proses pembelajaran, guru cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki dibandingkan dengan murid perempuan. Ya kebanyakan di kelas-kelas itu emang guru-guru masih menaruh harapan terhadap laki-laki bandingkan perempuan, namun kesini mungkin lebih yang menonjol, padahal dari perempuan pun sekarang sudah menonjol dari segi keaktifan di kelas dalam pembelajaran. Kemudian fenomena pelajar teladan, mahasiswa teladan lebih didominasi kaum perempuan. Namun ternyata belum cukup kuat untuk meneguhkan pengakuan dari masyarakat terhadap kemampuan siswa perempuan. Kemudian mahasiswa yang teladan, pintar dalam pengetahuan selalu diunggulkan oleh seorang pendidik. Di kelas rata-rata guru menunjuk buat tugas itu biasanya kepada perempuan dibandingkan ke laki-laki, karena perempuan memang bisa dipercaya gitu. Kemudian anggapan bahwa sains dan teknologi lebih cocok untuk murid laki-laki secara lambat laun mengikis minat serta perhatian murid perempuan terhadap subjek tersebut. Sains teknologi mungkin ada yang beranggapan lebih ke condong terhadap cocok dengan murid laki-laki, tapi mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan, karena ternyata akhirnya perempuan pun yang bisa lebih baik dalam segi pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka mendapat akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Tujuan pendidikan berspektif gender
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 48 Undang-Undang dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10, menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Nah, tujuan pendidikan berperspektif gender diantaranya 1. Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan. Misalnya, anak pria dan wanita mendapat hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan formal. Pemikiran yang menganggap bahwa anak wanita adalah tenaga kerja di sektor domestik atau rumah tangga adalah hal yang keliru, karena perempuan pun berhak mendapat pendidikan setinggi-tingginya. Yang kedua, kesamaan laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Sejalan dengan hadis Nabi SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, usaha meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal bila proses pembelajaran berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif, serta dibina dan dibimbing oleh guru yang profesional. Melalui pendidikan, diharapkan dapat tercipta manusia berkualitas yang mampu membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.